Halo kelas 9, selamat pagi. Pagi, Kak. Pagi. Iya, apa kabar nih yang udah jadi kelas 9? Gimana kabarnya setelah jadi kelas 9? Cie udah kelas Bangsat. 9. Cie udah kelas 9, udah dewasa nih. Gimana rasanya udah kelas 9, guys? Kemarin baru masuk kelas 7 perasaan kabarnya, tapi kok kalian udah kelas 9 lagi sih? Eh, Kalian teh cepet banget gedenya. Gimana rasanya kelas 9 teh? Apa kesan dan pesannya jadi kelas 9? Apakah kesannya terlihat lebih tua atau gimana? Gimana? Ada yang mau cerita nggak gimana perasaannya jadi kelas 9? Kalian fix udah naik kelas kan? Pastiin dulu dong, kalau naik kelas apa enggak? Jangan nanti masuk kelas 9 tahunnya masih di kelas 8 loh. Naik kelas nggak? Udah dong, oke, Teon, oke. Wah, ini dia ada Miss Sulawesi. Halo, Miss Sulawesi. Selamat. Ada Karen, guys, sudah jadi Miss Sulawesi. Halo, Karen. Kasih selamat dong buat Karen. Hai, Kak. Terima Adik-adik. kasih. Wah, keren nih. Jarang-jarang loh kita di kelas, apalagi Kak Bandar. Heeh. Apalagi Sulawesi. Kak Bandar ngajar Miss Sulawesi ini berat nih. Bisa Makasih. diinterupsi sama juri nanti Kak Bandar nih kalau ngajar Miss Sulawesi ini. Aset negara soalnya. Oke, yuk open Waduh. cam nih guys. Biar kita bisa kenalan, soalnya ada beberapa yang baru nih Kak Bandar lihat namanya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Ada yang bersedia buat pimpin doa hari ini? Silakan. Minta tolong Kathleen deh. Kate, silakan Kate. Pimpin doa Kate. Mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa Oke, thank you selesai. Kathleen. Kok lemes sekali Kate? Kenapa Kate? Sehat kan? Sehat ya? Oke. Yuk, oke, yuk. Ada beberapa teman kita yang baru, nanti kita sambut ya adik-adik ya. Kita kasih kesempatan dulu buat teman-teman kita perkenalan. Yang pertama, di paling atas ya di layarnya Kak Bandar ada yang namanya Muhammad Ilya. Kak Bandar udah kenal sih orangnya. Cuman adik-adik mungkin ada yang belum kenal. Yuk, kenalan dulu yuk Ilya, silakan. Halo Ilya, adakah Ilya di sana? Oh, nggak ada mic. Oke, Ilya boleh perkenalin nggak nama kamu siapa? Lalu tinggal di mana? Kelas berapa? Silakan, Ilya. Oh, dari Tunggal Mandiri pindah jadi ke komunitas. Oke, berarti dari sudah di Pewaris Bangsa ya, berarti tinggal di Bandung. Oke, oh di Cimahi tinggalnya. Oke, next. Ilya udah lanjut. Jason, ada Jason Gunawan nih. Silakan Jason. Ya. Halo semua, nama aku Jason. Aku tinggal di Banten. Oh, di Banten. Bantennya mana? Tangerang atau Serang atau Cilegon? Ya, di kota Tangerang. Oh, Tangerang. Oke, kelas sebelumnya sekolah di mana, Jess? Kalau sebelumnya aku di PKBM di Salatiga. Oh, Piulang Becik. Bukan, tunas yang tunas harapan. Oh, oke. Tunas Harapan ada lagi ya. Kabar taunya salah tiga Piulang Becik. Oke, thank you Jason. Selamat bergabung di kelas 9 ya.
kasih hai dulu dong buat teman-temannya dong yang bisa open mic. Hai Jason, selamat bergabung. Hai Ilya, ayo silakan adik-adik, jangan malu-malu dong. Yuk silakan. Tunjukkan bahwa anak-anak Hai PB itu Jason, hai ramah-ramah. Jason, hai Jason. Hai Jason. Hai, Jess. Halo. Hai, Jess. Iya, Hai, Jason. oke. Nah, ini Jason ketemu anak-anak homeschooling lagi ya. Jadi Pewaris Bangsa itu memang unik. Kita nanti kalau misalkan ada waktu main ke Bandung, silakan main ya. Kalau lagi ada acara di Pewaris Bangsa. Oke, lanjut berikutnya. Siapa lagi nih yang baru? Oke. Griffinian. Silakan Griff. Panggilannya Lewis atau Griffinian nih, atau Christian mungkin. Silakan Griff. Ayo silakan. Lewis aja ya ke Bandar panggil biar nggak susah ya. Silakan Lewis. Ayo Lewis silakan. Boleh open mic-nya, boleh langsung ngomong aja. Silakan. Ada kendala kah Lewis? Kalau susah, sulit mungkin bisa di chat aja, nggak apa-apa. Kita beralih dulu dari Lewis ke Lydia Siska. Silakan Lydia. Ini baru juga nih Kak Bandar lihat namanya. Halo Tapi Kak Bandar semuanya, terkenal. Iya. perkenalkan nama aku Lydia Siskauli. Aku tinggal di Bandung sih, di Oke. Cibaduyut. Cibaduyut Pindahan ya. dari tunggal daring ke komunitas. Salam kenal Asik. semuanya. Buka kamera dong Kak Lydia. Kak Lydia. Oh, ini dia. Siska panggilannya lebih tepatnya Siska ya. Lebih akrab dipanggil Siska, betul nggak? Betul ya? Ya, Oke. Ya, lanjut. Berikutnya, mic-nya nyala tapi nggak ada suara Kak untuk Lewis tadi. Iya, oke, betul. Mungkin nanti bisa ini ya Lewis. Bisa dicek lagi ya. Lalu kemudian siapa lagi yang baru? Teon. Bener kan panggilnya Teon kan? Iya Kak, benar-benar. Iya, silakan Teon. Nama aku Teon ya, dari Jakarta. Oke. Jakarta. Hai dulu dong. Sebelumnya sekolah di mana Teon? Sebelumnya di SKC. SKC itu apa? Sekolah Kristen Calvin. Oh, Calvin di daerah Jakarta mana tuh? Barat, Utara, timur, utara? Utara, Sunter. Oke, Sunter ya. Oke, hai dulu dong buat Lydia dan Teon, adik-adik kelas 9. Iya, ini kelas 9 ramah-ramah loh. Apalagi yang lagi megang tutup mulut itu kan. Ya, oke. Nah, oke adik-adik paling kita bahas sedikit tentang kesepakatan kelas. Memang nggak tertulis sama Kak Bandar, tapi ini penting. Yang pertama itu adalah Kak Bandar butuh yang namanya komunikasi. Komunikasinya nggak cuma secara audio, tapi juga secara visual ya. Gitu. Jadi Kak Bandar harap selama pembelajaran kalian wajib on cam. Ya, thank you buat Anggra, Maria, Joe, Jason, Naima, Dave, Kathleen, Enoch, Karen, Lewis, Zara, Patrick, Siska, Devlin, Theon, sama Vanes yang udah open cam. Yang lain yang belum open cam, tolong open cam ya. Nah, apa sih Kak gunanya open cam? Kak Bandar mau lihat sih muka-muka kalian bingung kalau Kak Bandar lagi ngajar. Kak Bandar itu senang lihat muka-muka anak-anak yang bingung kalau Kak Bandar terangin ya. Nah, karena bingungnya itu nanti Kak Bandar pasti jelasinnya akan lebih ekstra lagi. Ya kan Jar, betul kan Jar? Jangan senyum-senyum Zara, betul kan? Iya, gitu. Oke, lanjut. Yang pertama Kak Bandar butuh komunikasi. Yang kedua Kak Bandar minta nanti kalau misalkan ada tugas-tugas di Google Classroom ataupun di kelas seperti ini nanti Kak Bandar kasih tugas, tolong adik-adik kerjakan tepat waktu ya, gitu ya. Jangan sampai nanti nilai raportnya tertunda. Di sini ada yang belum dapat raport kelas 8 sebelumnya? Kak Bandar fair ya, Kak Bandar update nilainya di GCR, kalian bisa hitung sendiri. Kalau tidak fair nilainya tolong kabarin Kak Bandar. Siapa di sini yang mau komplain tentang nilai matematikanya? Silakan. Nggak ada. Ada? Kalau ada pun nggak apa-apa, nggak usah takut sama Kak Bandar nggak akan gigit ya. Jadi kita kalau buat Kak Bandar, buat kalian Kak Bandar tuh kalian tuh semua anak-anaknya Kak Bandar, ya. Jadi nggak ada yang Kak Bandar istimewain,
dan nggak ada yang Kak Bandar kucilkan juga. Ya, mau misalkan kalian tidak paham dengan matematika atau memang kalian gift-nya bukan di matematika, buat Kak Bandar nggak masalah. Ya, karena setiap kalian kan punya talenta, punya bakat, punya kemampuan masing-masing ya kan? Betul kan Zar? Cara lagi nih Kak Bandar kejer. Jangan senyum-senyum Jar, betul kan? Ya kan? Nah, oke. Nah, jadi nggak usah takut adik-adik Kak Bandar nggak akan gigit selama di kelas karena kita online. Kalau dekat mungkin ada kemungkinan Kak Bandar gigit mungkin ya kalau nggak ngerti. Tapi kalau itu pun kemungkinannya sangat kecil gitu ya. Jadi santai aja di matematika. Kalau misalkan ada mau pertanyaan silakan bertanya, boleh open mic atau boleh raise hand. Ya. Oke. Ingat kelas 9 ini kita cuman maksimal belajar itu cuman buat kelas 9 ya. Itu cuman sampai April 2027 nanti. Berarti bisa dihitung dari sekarang berarti cuman 8 bulan kurang. Menuju nanti kalian ujian kelulusan dan nanti ada TKA. Kak Bandar lebih saja sekalian ikut TKA semua. Ya. TKA itu dibuat oleh pemerintah. Kak Bandar sangat sarankan kalian ikut TKA. TKA itu fair soalnya. Ya. Nilainya juga fair. Oke. Nangkep ya? Jadi tolong ikut TKA, jangan takut dengan TKA. Kalau misalkan kalian belum ada persiapan, waktunya tuh kalau nggak salah di Maret atau April tahun depan pelaksanaannya. Lalu kemudian itu cuma 3 pelajaran kalau nggak salah. Bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Nah, kalau kalian mau cari tentang kisi-kisi soalnya, di Gramedia banyak adik-adik buku-buku, di toko buku manapun banyak. Mau kalian beli di online shop kayak di Shopee juga boleh, silakan. Prepare buku-buku TKA-nya. Ya. Kalau misalkan ada yang mau bimbingan khusus TKA dengan Kak Bandar, boleh japri Kak Bandar. Ya. Silakan japri, minta bimbingan khusus boleh. Masalah nanti misalkan Kak ada biayanya enggak? Itu nanti diatur sama yayasan, sama sekolah. Ya. Jadi Kak Bandar buka ruang kalau kalian minta bimbingan TKA misalkan selama berapa bulan ke depan silakan nggak masalah. Ya, pembayarannya bukan nanti misalkan itu yang tentukan bukan Kak Bandar tapi ditentukan oleh sekolah nanti berapa biayanya ya. Udah ada ketentuannya. Kalau misalkan private seperti itu. Nangkep ya? Yang ketiga berikutnya itu tentang absensi adik-adik. Perhatikan absensinya. Karena skor absensi itu kita report tiap bulan ke Dinas Pendidikan. Jadi kita sangat diawasi karena kita sekolahnya basisnya online. Jangan sampai banyak absensi. Kalaupun misalkan sakit ataupun misalkan kalian ada halangan izin keluar kota atau lagi di jalan kasih tahu. Ya, mau di grup atau japri Kak Bandar nanti Kak Bandar isi keterangannya izin atau sakit. Ya. Oke. Sampai di sini siapa yang ada pertanyaan tentang kesepakatan kita hari ini? Kesepakatannya kita fix semua aman ya? Nggak ada yang terlalu sulit buat dikerjakan kan? Kalau terlalu sulit kabarin Kak Bandar biar Kak Bandar peringan lagi. Mungkin soal deadline-nya Kak, jangan terlalu mepet misalkan tugasnya. Atau tugasnya jangan terlalu banyak Kak, banyakin latihan di kelas misalkan, itu juga nggak apa-apa. Gitu ya. Kabarin aja sama Kak Bandar. Ingat Kak Bandar nggak galak, nggak gigit. Kalian anaknya Kak Bandar nggak akan Kak Bandar apa-apain. Ya, aman? Aman ya? Jadi semangat buat kelas 9, ini tahun terakhir kalian di Pewaris Bangsa. Kak Bandar bisa bilang begitu ya? Nanti misalkan kalian mau lanjut ke SMA lain, berarti ini tahun terakhir kalian di Pewaris Bangsa. Kalau mau lanjut lagi di Pewaris Bangsa, berarti masih ada 3 tahun ke depan lagi buat kalian stay di Pewaris Bangsa. Kak Bandar ada beberapa info yang akan lanjut ke sekolah lain dan Kak Bandar sangat sedih dari sekarang ya. Bukan karena apa-apa tapi kita sudah kayak keluarga kan. Gitu ya. Oke, semangat ya adik-adik ya. Apapun nanti pilihan kalian di kelas 10, Kak Bandar cuma titip satu pesan, kalian bukan bawa nama kalian sendiri, tapi kalian juga bawa nama keluarga dan bawa nama pewaris bangsa. Oke,
Kalian mau kembali kapanpun ke Polres Bangsa, itu kami sangat-sangat welcome. Kalau misalkan nanti kalian di sekolah lain mau tanya-tanya dengan Kak Bandar juga tentang soal matematika, Kak Bandar welcome, silakan. Gitu ya. Dan Kak Bandar sangat senang kalau misalkan kalian masih tetap ada komunikasi dengan kita-kita semua. Gitu ya. Oke? Bukan berarti kalian udah nggak di Polres Bangsa, kita udah lupa, enggak. Kalian tetap anak-anak kami, kalian tetap keluarga bagi kami, tapi bukan berarti setelah udah bukan di Polres Bangsa bukan jadi keluarga gitu ya. Nangkep ya? Kak Bandar sedih nih, karena udah tahu Kak Bandar berapa orang yang akan keluar dari Polres Bangsa nanti kelas 10. Gitu. Ya, semangat ya. Giving your best di kelas terakhir ini, mau kelas 7-8-nya berantakan, tapi please di kelas 9 perbaiki. Ya, biar nilainya maksimal. Kak Bandar tahu sekolah-sekolah luar itu masuk juga dilihat nilai raportnya. Jadi berikan raport yang terbaik di kelas 9. Ya, Kak Bandar nggak akan pelit nilai, Kak Bandar fair tentang nilai. Kalau kalian rasa nilainya perlu ditambahin, kalian perlu kelas tambahan atau kalian perlu tugas tambahan untuk menambah nilainya, silakan. Ya, bukan Kak Bandar ngegampangin juga, tapi Kak Bandar mau lihat effort kalian semana. Gitu ya. Oke, itu aja ya. Jelas ya? Nggak ada pertanyaan? Aman ya? Aduh, Kak Bandar nggak ada tisu lagi, mau nangis nih. Ya, oke, yuk lanjut. Kita masuk materinya aja. Kak Bandar udah kirim materi buat semester 1 ini di awal kelas 9. Nanti kalian bisa cek di KCR. Apa aja yang ada di kelas 9 nanti, itu yang udah Kak Bandar update di forum ya, di forumnya Google Classroom. Itu ada bukunya Kak Bandar update. Kak, kok beda sih sama yang tahun lalu? Sebetulnya gini ada Kak. Kak Bandar tuh berusaha menyamakan materi dengan yang sekolah lain. Terutama kalau kalian tahu grade-nya yang agak tinggi itu kan di Bandung ada BPK SMAK 1, SMPK 1 ya. Jadi Kak Bandar tuh bukan berkiblat ke sana, tapi Kak Bandar pengen kayak tadi ketika kalian nyampe kalian keluar dari Polres Bangsa, minimal kalian punya grade yang sama dengan sekolah lain. Nangkep ya? Oke, karena sekolah swasta tuh bener lebih dalam matematikanya. Kalau di Polres Bangsa tuh Kak Bandar selalu ngeliat kemampuan kalian juga. Sedikit-sedikit Kak Bandar tambahin yang berat-berat gitu ya. Sedikit aja tapi nggak banyak. Ya, yuk kita mulai yang berikut materinya. Di situ ada yang namanya tentang transformasi. Apa tuh transformasi? Transformasi itu apa sih? Kira-kira? Perubahan Perubahan apa biasanya? bentuk. Bentuk. Oke, perubahan bentuk. Nah, perubahan bentuknya seperti apa biasanya? Kalau film Transformer kan dari mobil jadi robot gitu. Nah, kalau gini kira-kira apa yang mau kita pelajari? Transformasi itu ada 4. Ada refleksi. Yang pertama kita pelajari ini namanya refleksi pencerminan. Lalu ada dilatasi atau pembesaran. Lalu ada translasi itu pergeseran atau perpindahan. Lalu satu lagi ada namanya rotasi. Rotasi itu diputar, perputaran gitu ya. Rotasi ngomongin sudut nanti. Oke. Nah ini tentang pencerminan. Ini contoh cermin nih. Entah cerminnya yang mana, nanti kalian bisa lihat kira-kira cerminnya di mana. Entah di tengah atau di vertikal atau horizontal. Kalian nggak tahu. Ya. Sekilas tentang transformasi tentang refleksi seperti ini. Siapa di sini yang di rumahnya nggak ada kaca? Yang di rumahnya nggak ada kaca di sini siapa? Kaca fungsinya buat apa sih, adik-adik? Oh, Rian nggak ada kaca Nggak ada, Kak. di rumah. Astaga, terus gimana ngacanya dong?
Nggak jarang aja sih. Astaga. Di motor ada spion, ada kacanya kan? Berarti pakai rata-rata pakai spion motor gitu. Nggak ada, jarang. Jarang. Ah, oke, oke, oke. Cukup unik ya. Menarik, menarik, menarik. Sip, sip. Thank you buat kejujurannya, Rian. Nah, siapa di sini yang nggak pernah ngaca gitu? Atau jarang menggunakan kaca? Sifatnya kaca tuh apa sih? Oh, Jacob jarang ngaca. Rian juga jarang ngaca. Oh, baiklah. Kenapa? Alasannya kenapa kalian kok jarang ngaca? Kenapa sih, Adik? Aneh gitu aja kan. Nggak, kalau habis mandi sisiran gimana? Nggak pakai kaca berarti? Tidak memerlukan kaca. Nggak pernah nyisir. Oh gitu. Oke, baik ya. Jadi jarang, memang sangat sekali jarang untuk menggunakan kaca ya, betul ya? Oke, oke, oke. Jacob juga sama ya? Iya, iya, iya. Oke. Nah, Mau apa nanya? beda? Iya, silakan Jacob, silakan. Nggak jadi deh. Nggak jadi. Kenapa? Enggak, soalnya aku bingung ini bilangnya pelajarannya mulai jam 11.20. 11.20. Jacob kelas berapa sekarang? Oh, berarti ya udahlah aku nunggu lagi bentar. Ini kelas 9, Jack. Iya. Ya Kalau- udah kalau- aku off aja di sini ya, boleh. Boleh lift dulu aja, nanti malah bingung nanti. Ya, nanti kalau jam 11.20 aja masuk ya. Oke. Ya, oke. Di sini siapa yang tahu bedanya kaca dan cermin? Apa itu kaca, apa itu cermin? Teon, silakan Teon. Mau ngasih jawaban apa? Kalau kaca itu kita bisa lihat apa yang di setelah kacanya. Kalau cermin itu memantulkan. Oke, kaca itu kita bisa lihat tembus pandang gitu ya maksudnya ya. Kalau cermin itu nggak ada tembus pandangnya. Oke. Iya gitu. Ya. Oke, berarti ada perbedaan di situ. Berarti selama ini bahasa kita salah dong kalau misalkan kita lagi ngomongin orang, dia nggak sesuai dengan apa yang dia ngomongin. Kita kan sering ada kalimat gini dulu zamannya Kak Bandar, ngaca dong gitu kan. Berarti salah dong. Benar apa salah kalimat itu? Ngaca dong misalkan gitu. Karena kan kalau ngaca harusnya tembus pandang, dia gimana ngeliat diri dia sendiri, orang dia ngeliat keluar. Eh, kalau di luar luar gitu sih kak, Nah, gitu kak, ngapa? Kayaknya kan bukan kayak di rumah gitu ya, iya, tapi kayak ada kata toko apa gitu atau gedung apa ada katanya terus ada refleksi dikit sih, tapi bisa lihat tembus pandang. yes. Nah, kalau misalkan kita kayak tadi kayak kata Kak Bandar, kalau misalkan kita lagi apa nasehatin orang gitu ya, ah lu ngomong doang ngaca dong gitu kan, kadang suka gitu ya kita sama temennya. Nah, kira-kira benar nggak kalimat itu selama ini? Ngaca dong gitu. Benar nggak kira-kira? Karena kalau ngaca kan tadi prinsipnya kita bisa lihat tembus pandang kan. Padahal kita berharap dia refleksi diri dia sendiri. Berarti kan bukan kaca harusnya, cermin dong. Iya nggak? Ya tapi kalau bisa eh, paling bisa kata bisa merefleksi, kan cermin kan nggak bisa lewat lihat tembus pandang kan, tapi kalau kaca bisa lihat tembus pandang, tapi kalau kayaknya karena matahari cahayanya, oh tunggu tunggu, misal di dalam ruangannya lebih apa ya, lebih gelap terus di luarnya lebih cerah kan, kalau dilihat ada refleksi gitu, tapi kalau dilihat deket banget bisa lihat dalamnya gitu. Oke, berarti kalimatnya harusnya bukan ngaca ya, tapi cermin dong gitu. Karena kan buat refleksi dia sendiri kan. Iya. Iya. Jadi kadang bahasa Indonesia yang kita pakai kadang kurang tepat juga ya adik-adik ya. Karena sebetulnya kita berharap dia merefleksi atau melihat ke dalam diri dia sendiri, tapi kalimatnya kurang tepat. Ya, karena bahasa-bahasa pergaulan seperti itu kadang kurang tepat juga.
Oke, sifat kaca atau sifat cermin tuh. Kalau kalian bercermin sifatnya gimana sih? Bendanya atau bayangannya? Apa yang terjadi ketika kalian bercermin? Mukanya berubahkah? Berubah nggak mukanya? Cerminnya ngikutin apa yang kita lakukan sih. Yang dipantulkan Mm-mm. itu itu bisa berubah atau transformasi itu dari diri kita. Oke, berarti sifatnya cermin merubah apa yang jadi objeknya gitu. Tergantung objeknya berubah jadi apa dulu. Cerminnya hanya ngikutin gitu. Iya, berarti sifat cermin itu memantulkan objek sesuai fisiknya gitu kan? Iya. Kalau objeknya kayak gini nih contohnya. Nah, ini cermin bukan? Cermin. Cermin. Yang kiri cermin ya. Yang kanan cermin bukan? Iya. Ya, cermin ya. Oke. Siapa yang bilang di sini yang kiri dan kanan bukan cermin? Siapa yang bilang itu bukan cermin? Coba. Oke. Aman ya? Jadi sifatnya seperti itu. Objeknya apa, dia pasti memantulkannya sama seperti objeknya. Bisa dipantulkan karena ada apa? Cermin bisa memantulkan sebuah benda karena apa? Karena Faktor cahaya. cahaya. Tadi siapa yang jawab? Marina, Kak. Marina. Oke, mantap. Jadi kalau misalkan kita matiin lampu gelap gitu, kondisinya gelap banget tanpa ada cahaya, kira-kira kita bisa bercermin nggak? Enggak. Nggak bisa kan? Kalau kita mati lampu tengah malam gitu, kita mau sisiran gimana? Nggak bisa. Nggak ada cahaya. Malah takutnya yang di kacanya main penampakan gitu kan, yang munculnya gitu. Gitu ya. Oke, ya lanjut ya. Nah, apa itu pencerminan? Pencerminan itu apa sih? Kira-kira ini pencerminan bukan? Enggak. Kenapa? Kok bukan? Karena objek sama dengan objek pantulannya agak beda. Beda. Kalau yang kiri dia lagi ngapain tuh? Dia lihat apa di cerminnya? Lihat seorang ilmuwan. Masa dia muda ya? Waktu dia muda, dia seorang ilmuwan, lagi ngaduk reaksi gitu kan. Sekarang dia ngaduk kopi, udah tua. Gitu kan. Terus yang kanan, lagi ngapain dia di cermin? Yang satu nunduk, yang satu lihat. Iya, yang satu lagi hopeless, yang satu lagi ngomong, say, bayangannya bilang bangkit dong, gitu ya. Gitu ya, lu kok gini sih gitu. Ya nggak? Nangkep ya. Jadi pencerminan yang seperti ini sebetulnya ini sebuah kamuflase aja sih. Ya kalau orang lagi bercermin, jadi itu bukan pencerminan. Karena bayangannya beda dengan bentuk objek aslinya. Prinsipnya pencerminan itu, objek dan bayangannya bentuknya sama. Oke? Yang bedanya apa waktu kita bercermin? Kan muka sama nih, wujudnya sama, tinggi badannya sama. Yang bedanya apa waktu kita bercermin? Pas tulisannya terbalik. Enggak, kalau misalkan Joe lagi bercermin, yang beda itu apa? Ada perbedaannya. Arahnya. Arahnya contohnya apa, Mar? Ya, kalau misalnya gambar ditaruh di cermin kan jadi mirroring gitu loh, jadi terbalik. Oke, dalam arti mirroringnya yang sebelah kanan jadi kiri gitu. Ya, tangan kanan pasti jadi tangan kiri kan? Kalian lihat Kak Bandar lagi angkat tangan, pasti kalian lihat Kak Bandar lagi angkat tangan kiri, ya enggak? Ya enggak? Yang terbalik hanya itu.
Ya, kalau dia cermin datar, kita nggak ngomongin cermin cekung atau cermin cembung. Karena cerminnya cermin datar pasti. Ya. Oke, good. Thank you, Marina. Yuk lanjut, kita masuk ke konsep pencerminan sekarang. Ini pencerminan tadi udah Kak Bandar jelasin ya. Baik bentuknya, jaraknya, lah yang beda itu cuman kanan kirinya aja. Ya, mirroring tadi. Ya, jadi pencerminan benda itu adalah bisa diartikan jarak dari objek ke kaca dengan jarak dari objek ke bayangan itu sama. Ya, nggak ada bedanya jaraknya. Kalau kalian berdiri 1 meter di belakang cermin, di depan cermin, maka bayangan kalian 1 meter di belakang cermin juga. Itu kalian belajar di fisika tuh. Pencerminan bidang datar. Atau cermin datar. Mau dicatat silakan catat. Nanti kita banyak mainnya di koordinat ya, pencerminan ya. Karena cuma satu konsep di matematika transformasi itu di koordinat. Sudah? Kalau sudah kasih jempolnya, kita mau lanjut. Sorry Kak Bandar sambil sarapan ya dikit-dikit ya. Kalau sudah, kasih tahu ya, biar kita lanjut. Yuk, nah sekarang kita masuk ke pencerminan. Nah ini ada gambar temennya Kak Bandar. Nah, ini kita konsep kepada pencerminan. Yang pertama, cerminnya adalah sumbu X. Sumbu X itu sumbu yang mana sih? Vertikal atau horizontal? Horizontal. Horizontal ya, yang mendatar. Nah, kalau si X itu sebagai cerminnya, lalu ada titik P koordinatnya X, Y. Nah, si titik P itu objeknya. Kalau dia pakai cermin datarnya si X, maka bayangannya jadi X, min Y. Ini Patrick berdiri di titik ini. Misalkan X-nya, misalkan ya, mana nih? Sorry. Misalkan titik P-nya koordinatnya si Patrick tuh ini 3,2. Berarti bayangannya si Patrick kira-kira bayangannya di sini. Kalau cerminnya si X ini cerminnya. Bayangannya si Patrick itu P bayangan berarti 3,-2. Jadi kalau kita bercermin pakai sumbu X, maka yang berubah adalah ordinat Y-nya. Ya. Ordinat Y-nya jadi negatif. Sampai sini siapa yang bingung? Aman nggak? Aman, Kak. Aman. Ada pertanyaan? Nggak ada? Yuk lanjut. Sekarang kita lihat tadi sumbu X sebagai cermin, sekarang sumbu Y sebagai cerminnya. Berarti cerminnya si sumbu Y ini. Kalau si Y sebagai cermin, maka yang negatif bukan lagi si Y-nya, tapi si X-nya. Ini misalkan titiknya 2,1. Cerminnya sumbu Y. Berarti kira-kira di sini bayangannya. Berarti jadi min 2,1. Tadinya X-nya jadi min X, Y. Cerminnya si Y, sumbu Y ya. Kalau tadi cerminnya sumbu X mendatar. Yang berubah si Y-nya jadi negatif. Kalau sumbunya tegak, berarti yang berubah si X-nya.
Bingung nggak? Bingung nggak sampai sini? Aman, Kak. Aman. Ada pertanyaan? Kalau yang bingung kasih tahu ya. Udah? Udah dicatat? Udah. Nah, yang ketiga ini agak unik cerminnya. Yang ketiga ini nanti cerminnya agak unik. Kita harus cari koordinatnya dulu. Baru bisa nentuin cerminnya di mana posisinya. Ya. Yuk, sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga ini cerminnya sebuah garis. Garisnya Y sama dengan X. Nah, lo. Garisnya Y sama dengan X. Nah, untuk kalian tahu gimana bentuk cerminnya, kita cari dulu dong koordinat Y sama dengan X-nya. Carinya mana nih? Y sama dengan X. Kita udah belajar persamaan garis lurus kan? Waktu kelas 8. Oke, misalkan Y-nya 1, berarti X-nya harus 1. Ya nggak? Berarti ini kan koordinatnya, ntar mana sih? X-nya 1, Y-nya 1 kan? Ya nggak? Waktu X, Y-nya 2, X-nya berarti harus 2. Waktu Y-nya 3, berarti X-nya harus 3 juga. Berarti bisa disimpulin kayak gini koordinatnya 0,0, terus min 1 juga, lalu ini 2,2, 3,3, dan seterusnya. Maka bentuk garisnya, bentuk cerminnya begini. Ini sebagai cerminnya, si garis merah ini cerminnya. Yang tadi adalah sumbu Y sama dengan X. Cerminnya nih, si garis merah ini. Jadi kalau tadi awal cerminnya sumbu X, yang kedua sumbu Y. Nah sekarang, yang ketiga, cerminnya adalah sumbu Y sama dengan X. Berarti garisnya begini. Seperti yang digambar. Koordinatnya udah Kak Bandar kasih ya. Jadi silakan adik-adik gambarin. Nah sifat bayangannya gimana Kak? Sifat bayangannya jadi terbalik. Tadinya X, Y, misalkan ini tadinya 4,1, maka bayangannya jadinya di sini nih, nyebrang di sini. Berarti P-nya bayangannya berarti 1,4. Gitu. Ya. Ada yang bingung? Kabarnya udah kasih ya, sumbu Y sama dengan X-nya ya. Sudah? Ada yang ingin bertanya nggak? 3 konsep ini dulu aja. Yuk, kalau nggak ada, lanjut ya. Y sama dengan X, berarti ada juga Y sama dengan min X, itu konsep yang keempat. Y sama dengan min X, kita bikin kayak tadi koordinatnya ya. Y sama dengan min X. Misalkan Y-nya 0, berarti X-nya juga min X. Min 0 kan nggak ada, berarti 0 juga. Berarti koordinatnya 0,0. Ya. Misalkan Y-nya 1, berarti X-nya min 1. Y-nya 2, berarti X-nya kan min 2. Berarti kalau X-nya min 1, berarti Y-nya min 1, berarti min X-nya 1. Ini min 2, berarti jadi 2. Jadi koordinatnya bisa juga begini.
Ini 0,0 berarti ada min 2,2, ada min 1,1, ini koordinat cerminnya ya. Min 1,1, berarti 1,-1 dan 2,-2. Kira-kira begini cerminnya bentuknya. Kalau tadi garisnya ke sana, sekarang garisnya ke sini, menyilang. Nah, sifat bayangannya, tadinya dia X, Y, jadi min Y, min X. Tadinya ini misalkan 2,2, bayangannya berarti jadi di sini, nyebrang ke sini dia. Titiknya di sini misalkan. Jadi ini kalau kayak gini nggak kelihatan ya, bertukarnya. Misalkan 1,3 misalkan. Misalkan 1,3, berarti jadinya min 3, min 1. Gitu. Silakan dicatat dulu adik-adik. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ya. Ke yang terakhir, ada 5 konsep tentang pencerminan yang Kak Bandar kasih nanti. Kita lanjut yang terakhir. Yuk, yang terakhir, sumbunya atau cerminnya adalah titik 0,0. Cerminnya pas di sini nih, di tanda merah ini. Titik 0,0 atau titik pusat ini sebagai cerminnya. Maka sifatnya, tadinya X, Y, bendanya, jadi min X, min Y. Misalkan ini, titik P-nya tadi 1,4. Berarti bayangannya kira-kira di sini nih. Jadinya min 1, min 4. Jadi cerminnya ada 5 ya, yang kita pelajari. Sumbu X, sumbu Y, lalu sumbu Y sama dengan X, Y sama dengan min X, dan titik pusat atau 0,0. Itu cerminnya ada 5. Nanti kita lanjut lagi hari Kamis. Kita latihan soal ya. Jadi setelah Kak Bandar kasih konsep, kita akan banyak latihan soal tentang pencerminan. Ini mudah adik-adik, jadi nggak usah takut. Karena kita melakukannya setiap hari ya, bercermin ya. Yuk, kita absen ya. Silakan open cam-nya. Yuk. 3, 2, 1. Oke. Nah, buat adik-adik nanti yang butuh rekaman pembelajaran hari ini, yang ketinggalan catatannya, nanti Kak Bandar kirimin ya. Kak Bandar akan upload di YouTube ya. Oke, bye-bye semuanya. Terima kasih, Kak. Iya. Terima kasih, Kak. Ya, semuanya. Ya, thank you semuanya. Ya, bye-bye.